Oke, sekarang kita bahas soal yang ada di LKS, yaitu halaman 20 nomor 8. Di situ ada soal pada kubus ABCDFGH yang ini nih. Kemudian panjangnya itu rusuknya 18. Kemudian titik P itu pada DH. P itu pada DH yang ini. Nah, kemudian perbandingannya itu DP banding PH itu 2:1. Jarak P ke ACH itu berapa? Nah, dari sini kan berarti kita gambar dulu DP PH-nya. Ini kan berarti ada di DH. P-nya berarti di sini. Nah, kemudian panjangnya tuh berapa? Yang ini 2, yang ini 1. Tapi ini bukan ukurannya, tapi ini perbandingannya. Berarti caranya tinggal 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, dari sini ke sini kan panjangnya 18. Ya udah 18 dibagi 3 kan 6. Nah, 6 tadi 6 dikali 2 berapa? 12. Nah, kita udah dapet nih 12 cm. Tuh. Kemudian 6-nya kali 1. Ya udah ini berarti 6 cm. Berarti kita udah dapat nih panjang DP itu 12, panjang PH-nya 6. Jarak titik P ke ACH itu berapa? ACH mana? Ini kan. Ini ACH. Nah, ini kan ya. Nah, ini ACH, kemudian ini P-nya. Nah, kalau misalkan titik dengan bidang itu berarti harus ada garis perwakilan di bidangnya. Kita ambil garis tengah dari H ke bawah. Nah, ke sini. Misalkan ini kita namakan O. Nah, berarti HO dengan P. Jadi jarak P ke HO itu sama aja kayak P ke ACH gitu. Jadi kalau misalkan bidang itu kita ambilnya garisnya dulu, garis perwakilannya mana. Nah, kalau udah tinggal kita ambil aja, taruh sini P, di sini P-nya, terus di sini H-nya, nah di sininya O. Nah, kita harus tahu dulu koordinatnya berapa. Kita pakai yang kiri aja. Nah, kalau udah P-nya berapa nih koordinatnya? P itu kan berarti ke atas 12 nih, ke kanan enggak, ke ini juga enggak. Berarti kan kalau ini sumbu apa nih? Ini kan sumbu Y, kalau yang ini sumbu X, yang ini sumbu Z ya. Kalau atas tuh Z. Berarti ini ke X sama ke Y enggak. Berarti otomatis ininya 12. Z-nya 0, 0, 12. Kemudian H-nya kita cari. Kayak kemarin aja vektor. Nah, H-nya tuh berarti ke atas 18. Ya udah berarti 0, 0, 18. Nah, kalau udah O-nya berapa? O ini ada di tengah-tengah, tapi nggak ke atas. Berarti 0 ya. Nah, tinggal kita cari X sama Y-nya. Nah, ini kan setengah nih. Ini kan tengah-tengah. Berarti ini setengah, ini juga setengah. Kalau 18 itu setengahnya berapa? 9 kan? Ya udah 9 sama 9 gitu. Kan ini tengah-tengah nih O-nya. Jadi 9, 9, 0. Nah, kalau udah tinggal kita bikin proyeksinya ke bawah. Di sini misalkan Bapak kasih M. Ya udah kita cari dulu HP. HP-nya berapa? Kemudian HO-nya berapa? Nah, tinggal kita cari. Langsung bentuk koordinat aja ya. HP itu kan berarti P dikurang H. P dikurang H. Berapa jadinya? 0 dikurang 0 itu kan 0. 0 dikurang 0 juga 0, 12-nya dikurang min 8 min 6. Nah, kalau udah HO-nya berapa? Ini kan 9 dikurang 0, 9, 9 juga 0 dikurang 18 min 18. Nah, kalau udah panjangnya berapa? HP. HP itu panjangnya ya 0, 0 sama 36. Jadi kan 6. Jadi 6 cm lah gitu. Nah, kemudian ini kelihatan coba 6 cm. Terus HO nya berapa panjangnya? Nah, untuk menghitung HO ada nih cara cepetnya gini, diurai aja kayak aljabar tuh. Ini kan 9 kuadrat, tulis 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Kok ini minnya hilang? Karena min kalau dikuadratkan jadi positif. Nah, kalau kita urai satu-satu ini bakal panjang, berarti mending diginiin aja, akar
9 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah, kalau 18 itu kan 9 kali 2, jadi 9 kali 2 pangkat 2. Nah kalau udah, berarti tinggal 9 kuadratnya kita keluarkan. 9 kuadrat kurung buka, kan ini udah diambil 9 kuadrat, tinggal 1. Terus ini udah juga tinggal 1. Nah yang ini udah diambil 9 kuadrat, berarti tinggal 2 kuadrat, jadi 4. Jadi jawabannya berapa nih? 9 kuadrat kalau keluar kan jadi apa? Jadi 9. Akar 1 tambah 1 tambah 4, jadi 9 akar 6. Coba kalau misalkan kita urai satu-satu terus mikirnya kan diurai kayak gini lama, disederhanainnya. Nah terus kalau udah, tinggal kita cari HM. HM itu, HM sama dengan apa? Ya udah kita cari, kalikan HP sama HO. 0 kali 9 0 ditambah 0 kali 9 juga 0. Nah min 6 dikali min 18 berarti 18 kali 6, jadi 60 48, jadi 108. 108 dibagi berapa? Panjang apa? Panjang HO, karena yang ada di bawah apa sih proyeksinya tuh? HO nya berapa? 9 akar 6. 9 akar 6 berarti HM nya sama dengan berapa? 108 dibagi 9 akar 6, begitu kan. 108 dibagi 9 tadi berapa? Ini kan berarti 12 ya, tuh dapat 12. Nah berarti tinggal 12 aja bagi 6, 2 akar 6. Jadi panjang HM itu, HM nya itu 12 akar 6 gitu. Nah di sini kan siku nih, ya udah kita cari aja PM nya pakai Pitagoras. Panjang PM sama dengan akar PH nya berapa? PH itu kan ini 6 kuadrat dikurangi ini 2 akar 6 dikuadratkan, jadi berapa? Akar 36 dikurangi berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 6 24, jadi berapa? 36 dikurangi 24 akar 12, atau 4 kali 3 2 akar 3 cm gitu. Jadi panjang P ke M itu adalah 2 akar 3. Oke. Nah sekarang kita bahas soal yang kedua, halaman 22 nomor 28. Di situ ada soal diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm ya. Titik P nya terletak pada perpanjangan. Nah perpanjangan nanti Bapak ajarin cara memperpanjang garis. Perpanjangan CG. Sehingga ini CP nya sama dengan 2 kali CG. Panjang proyeksi CP pada bidang BDP adalah berapa? Nah kita gampang, kalau misalkan ada kata-kata perpanjangan CG, kita cari tahu dulu garis CG nya mana. CG kan ini. Kalau perpanjangan bisa ke atas bisa ke bawah, dan hasilnya bakal sama. Jadi kalian nggak perlu khawatir, oh ke atas sama ke bawah tuh beda hasilnya. Enggak, itu sama. Kalau beda kaliannya berarti yang hitungnya salah. Nah karena bentuknya kayak gini kan, ke atasnya sempit tuh, kita ya udah ke bawah aja juga nggak apa-apa, gini gini. Nah berarti ini perpanjangan dari CG. Terus di situ ada titik apa? Titik P. Nah di sini ada titik P. Kemudian yang dicari itu apa? Proyeksi, panjang proyeksi CP ke BDP. BDP nya mana? Ini BDP. Nah ini kan tuh. Jadi ada bidang BDP, ada CP. Nah proyeksinya mana? Ya udah C ke tengah-tengah ini. Kan kita ambil garis perwakilannya dulu ini, set gini. Misalkan ini O. Tuh. Jadi seperti C ke OP. Tapi nggak langsung C ke O karena jauh. Harus tegak lurus, berarti ke sini ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada perbandingan CP sama dengan 2CG yang ini nih. CP sama dengan 2CG, berarti kita bisa ubah CP banding CG sama dengan 2/1 gini. Kalau kalian bingung sama yang ini,
kalian bisa ubah tuh jadi kayak gini. CP banding CG sama dengan 2. Kan harusnya 2-nya aja nih, satunya dari mana? Ditambahin bagi 1 gitu. Kalau 2 aja bisa 2/1. Nah kemudian berarti kan CP nya 2, CG nya 1. Perbandingannya tuh CP nya 2, ini 2, terus CG nya 1, ini 1. Nah sedangkan di sini rusuknya berapa? Rusuknya itu 6. Berarti ya udah 6 di sini kan ini 6, ya udah ini 1, ganti aja 6 cm. Kemudian di sini 2, ya udah 6-nya kali 2 berapa? 12 cm. Nah ini karena di sini kan segitiganya siku ya, kita nggak usah pakai yang sulit-sulit kayak vektor, kita langsung aja kita ambil ininya, segitiganya jadi gini, ini kan. Nah di sini kan ada C, di sini ada O, kemudian di sini ada P. Yang kita cari tuh ini nih. Nah di sini misalkan ini M, berarti yang kita cari adalah CM. CO nya itu berapa? Ya ini aja, ini kan 6, berarti setengah dari diagonal sisi, berarti 3/2 gitu. Nah kalau udah ini CP nya berapa? 12. Nah untuk mencari OP itu berarti kan miring, ya udah kita harus pakai Pitagoras, tapi bapak ajarin cara cepatnya lagi. 3/2 sama 12 kita bagi oleh pembagi yang paling besar. Misalkan 3 sama 12 dibaginya sama berapa? Bagi aja sama 3 dulu. 12 bagi 3 berapa tuh? Misalkan di sini ya, tulis lagi di sini 3/2, ininya 12. Nah ini dibagi 3 kan habis. Nah di sini bagi 3 4. Kalau miring itu diapain? Ditambah, berartinya kan 4 kuadrat itu 16 ya, berarti 16 tambah 2 18. Nah ingat diakarin. Kalau udah tadi dibagi berapa? Dibagi 3 ya, tinggal tulis aja 3. Jadi 3/18 OP itu. Tapi karena 3/18 ini masih bisa disederhanakan. Akar 18 tuh berapa? 9 kali 2 kan 3/2. Jadi 9/2. Nah OP ini berarti 9/2. Ya udah berarti kita dapat CM nya nanti pakai rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. 9/2 jadi ya 9/2 dikali berapa? CM sama dengan berapa ini? 3/2 dikali berapa? 12. Nah udah, kalau udah tinggal coret akar 2 nya, coret 9 dibagi 3 kan 3 ya, jadi 12 sama 3 ini berapa? 4. Jadi CM itu sama dengan 4 cm gitu ya. Jadi panjang proyeksi dari titik C ke bidang BDP itu adalah 4 cm. Nah sekarang setelah kita bahas 2 soal, Bapak akan ajarin cara tipsnya tuh biar nyari miring, nyari penyikunya tuh biar lebih cepat. Jadi nggak pakai rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu lama banget, ngurainya pasti lama. Nah kalau di sini kan ada 3 segitiga ya, ini kan pasti siku semua. Jadi kalau nggak siku itu nggak bisa. Namanya juga Pitagoras ya, namanya pasti segitiga siku-siku. Nah yang harus diingat apa? Kalau kita mencari miring itu pasti dijumlah. Kalau mencari penyiku pasti dikurangi. Dikuranginya miring dikurangi penyikunya. Ingat ya, penyiku ini berarti miring dikurangi oleh penyikunya. Kalau miring sih ini kan ditambah nih, ya udah bebas, tambahin aja langsung. Coba kita lihat segitiga yang pertama, yang ini. Ini kan kalau misalkan pakai rumus, misalkan ini C nih. Nah berarti kan C kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kan kayak gini kan lama nih. Pasti kalau itu kan motretnya manual. Nah ini ada cara lebih cepat dan lebih kecil angkanya. Caranya gini, kita bagi oleh pembagi yang besar, paling besar. 12 sama 24 itu kira-kira dibagi berapa? Jangan dibagi 2. Ada lagi yang lebih besar, pembaginya yaitu 12.
Coba kita bagi 12, berarti kan ini 1, yang ini 2. Yang dicari apa? Yang dicari itu miring. Cirinya apa kalau miring? Hadapannya siku. Nah, kalau yang dicari miring berarti ini kan dijumlahin. Ya udah, tinggal ini dikuadratin dulu. 2 kuadrat berapa nih? 4. 1 kuadratnya berapa? 1. 4 tambah 1 itu berapa jadinya? Akar 5. Ingat ya, 5-nya dikasih akar. Kalau udah, tinggal tadi dibagi berapa? Tadi itu awal dibagi 12, ya udah tulis. Nah, jadi miringnya 12 akar 5 gitu ya. Jadi pertama membagi yang besar berapa, kemudian hasilnya ini dikuadratkan. Kalau udah jumlahin, dikasih akar. Nah, tadi dibagi berapa angka, tulis lagi gitu. Nah, coba yang ini. Ini kita bagi berapa enaknya? Di sini ada akar 3, ada akar 2 juga. Kita bagi 2 semua. Ini bagi 2 dapat 1, ini bagi 2 4 kan gitu. Nah, karena ini kan ini penyiku. Kalau penyiku berarti dikurangi. Ya udah. Ini dikuadratin dulu berapa? 4 akar 2 dikuadratin. 4 kali 4 16 kali 2 32. Nah, yang ini berapa? Dikuadratin dapat 3 ya. Berarti tinggal dikurangin aja. 32 dikurang 3 yaitu 29. Tulis aja dulu 29. Diakarin jangan lupa. Nah, kalau udah tadi dibagi berapa tuh? Tadi kan dibagi 2 ya. Ya udah tulis lagi 2-nya. Jadi penyikunya itu adalah 2 akar 29. Coba yang ini. Ini juga penyiku, berarti miring dikurangi yang penyiku. Coba, jadi ini kan akar 2 sama. Nah, 6 sama 3 juga bisa dibagi. Berarti enaknya kita bagi 3 akar 2. Coba ini bagi 3 akar 2 kan 1. Ini bagi 3 akar 2 itu 2. Ya udah, miring dikurangi penyiku. 2 kuadrat itu berapa? 4. Nah, ini 1. Jadi 4 kurang 1 itu 3. 3-nya ditulis terus diakarin. Nah, kalau udah, tadi tuh dibagi berapa ya? Tadi kan dibagi 3 akar 2. Tulis 3 akar 2 gitu. Nah, kalau masih bisa dikalikan, kalikan. Jadi 3 akar 6 gitu ya. Jadi kalau misalkan tips cepat Pythagoras itu miring itu dijumlah, penyiku itu dikurangi. Oke.